firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berfirman. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa? Luar biasa di luar? Ya. Kalian di sini mengingatkan saya waktu muda ya. 25 tahun yang lalu ya. Kami juga PKMB dulu di Ponorogo. Ya masih ada vibe yang masih dapat lah gitu ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Sudah dapat di tablet sucinya? Kita baca bersama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ya, ini sebuah perintah ya. Pikirkanlah semua itu. Teman-teman sekalian, bro and sis, zaman sekarang, apalagi di urban ya, di perkotaan, ada penyakit yang sangat populer sekarang, itu asam lambung. Udah pernah? Asam lambung ya? Sering? Atau sedang asam lambung? 20 tahun yang lalu, penyakit itu kurang populer. Atau sekarang namanya GERD ya, GERD atau dyspepsia. Orang yang kena asam lambung sekarang itu nggak hanya orang dewasa, anak-anak muda juga kena. Banyak. Teman-teman saya itu, saya bekerja di sebuah sekolah dan kampus juga. Teman saya itu hamba-hamba Tuhan kena asam lambung. Dan mereka sering kena itu. Karena hamba Tuhan juga manusia. Banyak yang kena. Atau istilah anak muda sekarang itu sering apa? Overthinking. Ya, karena sering OVT katanya. Itu menyebabkan penyakit. Seringkali kita bertanya, kenapa sih hal ini terjadi, hal buruk ini terjadi? Apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang nggak nyata, gitu ya. Aku kok usia segini masih jomblo sih? Aku kok udah usia gini nggak tamat-tamat kuliah? Temenku udah masuk kuliah, aku kok belum kuliah? Ada yang mikir kayak gitu? Atau sedang mungkin? Tahu nggak? Overthinking itu dari ilmu kesehatan menyebabkan anxiety. Tahu anxiety? Kecemasan. Rasa cemas sekarang lagi populer tuh ya kalau anak muda. Anxiety, terus menurunkan harga diri. Orang yang terlalu overthinking atau sering overthinking, dia turun harga dirinya, nggak pede lagi. Kemudian menguras energi, gangguan pencernaan, penyakit jantung, imun tubuh lemah. Nah ini sering terjadi yang kemudian penuaan dini. Usia baru 25 udah kayak 40, kebanyakan mikir. Satu lagi, demensia. Tahu demensia? Demensia itu pikun ya, mulai lupa. Ini karena overthinking rupanya. Kemudian yang dampak buruk lainnya adalah merusak relasi dengan orang lain ya. Kita kalau overthinking itu merusak relasi. Sebenarnya itu semua di dalam pikiran ya. Tuhan memberikan kita pikiran dan kehendak. Itu bisa untuk membawa kita ke dalam hal yang baik. Tetapi pikiran dan kehendak kita juga bisa membawa kita ke hal yang tidak baik. Tapi satu hal yang penting yang kita harus ketahui adalah God is in control. God is in control. Atau Tuhan mengendalikan semuanya. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Cuma kita punya pilihan. Kita punya pilihan di tangan kita. Mau sepenuhnya menyerahkan ke dalam kehendak Tuhan atau kehendak kita, pikiran kita. Seperti kita tahu, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi iblis sering memainkan jiwa kita. Iblis itu sering memainkan jiwa kita ya. Karena di dalam jiwalah ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Itu di dalam jiwa. Makanya orang sakit jiwa itu kan pikirannya kacau kan. Karena di dalam jiwalah ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Jiwalah yang sering ditawan. Jiwa kita yang sering ditawan, intimidasi. Gitu ya. Ada pepatah dunia bilang gini, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu betul. Karena di Amsal ditulis itu, Amsal 23. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Artinya orang itu apa yang dia pikirkan. Dia mau mikir dia baik, dia akan jadi baik. Dia mikir yang jelek, akan seperti itulah, seperti yang dia pikirkan. Apa yang dipikirkan manusia itu lebih banyak. Dia lebih banyak yang dipikirkan daripada yang diperkatakan. Yang dalam ini lebih banyak yang dipikirin daripada yang keluar. Itu makanya ada orang tidak sadar, dia mikir terlalu banyak sehingga stres. Anak-anak muda sekarang itu gampang stres ya. Dikasih tugas kuliah dikit, stres. Disuruh ini itu stres. Betul apa betul? Betul ya. Disuruh berdoa stres, gitu ya. Suruh tugas stres, banyak kali tekanan. Apalagi anak Gen Z sekarang ini, aduh, kita maklum. Pikiran kita ini itu sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Apa yang masuk dalam pikiran kita itu tergantung apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita dengar. Kita dengar yang baik, masuk yang baik. Kita dengar yang jelek, jelek pula masuk. Karena di Lukas tertulis itu, Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara mendengar, cara mendengar. Di Roma 10, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kita harus filter apa yang harus kita dengar. Ya. Jangan kita dengerin gosip. Dengerin gosip, isu selingkuh, perceraian. Orang suka kali dengerin itu sekarang kan. Virus penyakit, pembunuhan. Wih, di TikTok itu entah apa berita situ kan. Itu terus ditengok. Teman saya gara-gara sering mendengar berita perceraian, malas dia nikah. Malas dia nikah. Karena itu yang dia dengar, itu yang dia baca. Gosip artis lainnya ditengok si ini cerai, ngapain aku nikah katanya. Karena apa yang dia dengar atau apa yang dia baca, itulah yang masuk ke dalam pikiran. Makanya harus hati-hati apa yang kita dengar, harus filter loh. Apalagi sekarang, pembunuhan lah, begal lah. Memang kita harus hati-hati ya, tapi jangan terlalu overthinking, sehingga kita banyak jadi khawatir gitu gara-gara itu. Ada yang mantan begal sini? Ada yang begal hati sini? Mantan begal hati gitu. Jadi karena dalam pikiran ini ada peperangan, ya. Pikiran kita itu ada peperangan. Kalau kita mau menang melawan peperangan kita, peperangan hidup kita dan hidup, kita harus menang dulu peperangan dalam pikiran. Kita harus menang dulu peperangan dalam pikiran. Teman-teman tahu kisah Daniel itu ya? Bukan Daniel Simanjuntak, bukan. Daniel dari Perjanjian Lama. Daniel itu sangat disayang oleh Raja Darius. Kalau baca kisahnya ya, Raja Babylon, dia sangat disayangi oleh Raja Darius karena dia kerjanya bagus dan dia pejabat tinggi pada waktu itu. Boleh nanti dibaca di Daniel pasal 6. Dia sangat disayangi, tapi dia disirikin juga sama rekan kerjanya. Sirik orang sama dia.
Makanya para pejabat di kerajaan waktu itu saking siriknya diusulkan sama Raja Darius, keluarkan perintah, surat perintah raja, dalam 30 hari kalau ada orang yang menyembah selain raja, dilempar ke gua singa. Dan perintah itu gak bisa dicabut. Akhirnya Raja Darius tanpa sadar menaikkan perintah itu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia tahu berita itu, dia dengar, dia tidak mau terpengaruh. Cuek aja dia. Dia berdoa 3 kali sehari, berdoa sama Allah. Akhirnya dia ketahuan berdoa. Raja nggak bisa ngapain karena udah keluar perintah, dimasukkan dia ke gua singa kan. Itu kisahnya kan. Bayangkan siapa yang nggak mau beribadah kepada raja dilempar ke gua singa. Bagaimana perasaan Daniel mendengar itu? Tapi dia tidak terpengaruh, nggak terpengaruh. Kita pun harusnya demikian. Walaupun sekarang katanya ekonomi sulit dapat kerja, sulit dapat pacar. Halo. Sulit dapat karena kita berawal agama Kristen minoritas, sulit ini itu, sulit di karir. Jangan fokus sama itu. Contoh Daniel yang dia terus fokus sama Allah, sama Bapa di surga. Memang kalau kita nengok dunia ini, aduh, ngeri sedap sekarang ini. Iya kan? Ngeri sedap. PHK di mana-mana, pekerjaan susah, duit susah dicari. Saya kalau belanja itu, saya belanja di Baja itu sering ngobrol dengan ini. Aduh bro, sepi kali sekarang bro. Oh iya ya. Tapi syukur Pak, masih hidup juga kita Pak. Masih hidup walaupun krisis, yang penting hidup kan. Wih betul juga ya katanya. Paulus bilang begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus di 2 Korintus ayat 10. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa arti menaklukkan kepada Kristus? Menaklukkan kepada Kristus itu memproses segala pemikiran kita, termasuk yang berasal dari diri sendiri atau dari luar diri kita, disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itu kata Mario Teguh, itu masih ingat? Gak ingat kan? Beda zaman kita. Beda zaman. Memproses segala pemikiran kita, termasuk yang dari diri maupun dari luar, disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Misalnya lah kalian jomblo akut, udah jomblo akut pula lagi gitu. Stadium 4 jomblo akut. Aduh aku udah usia segini, pacar aja gak punya. Mulai mikir yang aneh-aneh kan. Kayaknya aku pacari orang yang beda agama lah. Dalam kan ditengok sama saya. Dalam kan kalau kayak gini ceritanya sama beda agama, nanti ku tarik dia. Ini mulai pemikiran dari luar kan, masuk ke dalam pikiran, diproses. Harus ditaklukkan pikiran ini kepada firman Tuhan. Tengoklah di firman Tuhan, ada nggak perintah mencari beda agama? Nggak ada. Disuruh yang seimbang. Seimbang berarti imannya harus sama, bukan tingginya sama ya. Pemikiran sama, yang penting iman sama. Jadi itu kita menaklukkan segala dalam peperangan itu kepada Kristus, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Jadi kita menolak segala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan harus sekarang banyak orang Kristen itu misalnya kerja di pemerintahan terutama, mau masuk ini bayar, mau ini bayar. Kira-kira jadi orang Kristen pasti pertentangan gitu ya. Saya punya teman kerja di Pemprossu pemerintah Pemda Sumatera Utara. Dia sangat pintar, S2 ITB. Tapi karena dia lurus,
nggak mau terima uang, nggak mau juga ngasih uang, nggak dapat job dia di Pemda itu. Akhirnya jadi terima gaji buta, nggak dapat job karena nggak mau bisa diajak kerja sama untuk kong kali kong istilahnya kan, karena dia berpikir nggak damai sejahtera ketika dia menerima itu, bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menaklukkan segala pemikiran pada Kristus. Nggak gampang memang ngomongnya enak. Kalau ada misalnya kita lagi bokeh ada yang ngasih 10 ikat misalnya, mau nggak 100 juta? Pasti gimana ya? Pasti kita pun bergumul kan? Itulah nggak gampang memang. Tetapi kalau kita terbiasa, itu akan menjadi gampang. Ya, kalau kita membiasakan diri menawan pikiran kita kepada Kristus. Jadi anak muda, termasuk saya masih muda, mari kita terus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Gak gampang memang. Kalian banyak kali godaan. Ya, kalau kami dulu godaan kami paling lawan jenis. Kalau kalian lawan jenis, sejenis, belum yang gak kelihatan, yang gaib segala macam, lebih berat kalian sekarang. Dulu kami misalnya jalan berdua cowok, gak ada yang curiga kan? Dulu jalan berdua sama cowok, duduk berdua ngopi-ngopi misalnya, gak ada yang curiga. Sekarang kalau sering jalan berdua cowok, lantas maka terkatakan katanya gitu ya. Beda sekarang zamannya, kalian lebih berat. Tetapi yang terpenting, mari filter apa yang kita dengar dan taklukkanlah pikiran kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia ini yang sangat-sangat berbeda dengan segala godaan dan implikasi negatif. Tetapi Tuhan, tolonglah kami, tolonglah biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, mengiringi Tuhan setiap saat, setiap waktu sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.